Apakah hukum jahiliyah yang kita kehendaki? Dan Allah kemudian menyebutkan, adakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini, bagi orang-orang yang beriman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita agar kita merenungi pertanyaan-pertanyaan itu. Meskipun bisa jadi jawaban terhadap pertanyaan itu kita sudah tahu. Misalkan terkait dengan apa hukum yang lebih baik di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 50 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah bertanya kepada kita, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Termasuk pertanyaan ini tentu ke kita. Apakah hukum jahiliyah yang kita kehendaki? Dan Allah kemudian menyebutkan, adakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini, bagi orang-orang yang beriman? Ini seharusnya menjadi renungan pada diri kita, pada umat Islam ini. Karena tidak sedikit umat Islam yang menolak penerapan syariat Islam. Hukum apa yang kemudian mereka ingin terapkan bukan hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hukum yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Hukum yang bersumber dari ideologi-ideologi yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Hukum yang bersumber dari kesepakatan-kesepakatan manusia yang tidak ada artinya, karena tidak didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka menganggap bahwa itu semua hal yang baik. Bahkan mereka mengatakan lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menolak penerapan syariat Islam misalkan dengan mengatakan bahwa masyarakat ini beragam, terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai warna kulit, terdiri dari berbagai ras. Padahal hukum Islam itu adalah hukum untuk manusia, apapun rasnya, apapun sukunya. Dan kalau syariat Islam itu diterapkan akan memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk bangsa tertentu, tapi hukum Islam kalau diterapkan akan memberikan kebaikan pada umat manusia. Ada juga yang mengatakan hukum mereka sekarang ini adalah harga mati, karena ini merupakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan alasan itu mereka menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal sangat jelas tidak ada artinya kesepakatan-kesepakatan manusia kalau bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Apalagi kalau kemudian kesepakatan-kesepakatan manusia ini yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ini dijadikan alasan untuk menolak hukum Allah dan menyebut hukum Allah tertolak karena adanya kesepakatan. Tentu ini bukan cerminan orang-orang yang beriman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, apakah hukum jahiliyah yang dibuat berdasarkan hawa nafsu manusia, yang itu telah memberikan kemudaratan kepada umat manusia seperti yang terjadi sekarang? Ketika yang diterapkan itu hukum-hukum yang bersumber dari ideologi kapitalisme, sosialisme, liberal, apa yang terjadi? Kerusakan di muka bumi, kehancuran di mana-mana. Tapi ketika diajak untuk berhukum pada hukum Allah, mereka menolak. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala ini harus kita renungi bersama.
Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum mana yang lebih baik? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Ini pertanyaan kepada kita semua. Tentu jawabannya kita sudah tahu. Hukum yang terbaik untuk umat manusia adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang telah menciptakan kita? Karena itu Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Bukankah Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena itu Allah sangat sayang kepada kita. Bahkan melebihi sayang seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Karena itu Allah membuat hukum mustahil hukum itu untuk mencelakakan kita. Bukankah Allah yang maha adil? Karena itu tidak mungkin hukum Allah itu tidak adil. Bukankah Allah maha berkuasa atas segala sesuatu? Lantas, atas dasar apa lagi kita menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.